Kami dari kelompok 8, kelas C, semester 4, yang beranggotakan 3 orang, dengan saya, Jihan Adijahka, dan 2 rekan saya, Galih Biastrisna dan Retno Damayati. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Konseling dengan Klien Berbahasa Spanyol. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu A. Faktor budaya menghambat layanan kesehatan. Populasi Hispanik pada umumnya jarang menggunakan layanan kesehatan mental. Terdapat 3 alasan utama yang menghambat perawatan kesehatan mental bagi Hispanik, yaitu kurangnya asuransi kesehatan, hambatan berkomunikasi, dan diskriminasi individu dan kelompok atau kelembagaan. B. Karakteristik dari populasi orang Latin. Populasi Hispanik adalah orang-orang yang multietnik, multikultural, dan multibudaya yang tidak mudah dikelompokkan dengan sederhana. Sebagian besar orang Latinos dan Latina tidak perlu mengabaikan, mengurangi, apalagi menghilangkan budaya mereka, karena tampaknya ada keterbukaan di pihak mereka untuk menerima atau merangkul budaya dan dimensi budaya lain, karena diyakini bahwa beragam orang yang hidup bersama memperkaya dan memperkuat kehidupan satu sama lain. Keluarga Hispanik adalah sangat kompleks dan dinamis, dan tidak ada satu harapan pun atau satu cara pun untuk menjadi sebuah keluarga. Latinos dan Latina cenderung melihat keluarga sebagai tempat untuk mencari perlindungan, menarik perhatian, merayakan pencapaian, meratapi kerugian, melestarikan nilai-nilai belajar, dan mempertahankan motivasi dan mengalami keutuhan kehidupan. Keluarga yang diperluas ini dituntut dengan proses perambahan karena anggota yang lebih tua meneruskan budaya, kesadaran, dan keterampilan ke generasi berikutnya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Galih Biastrisna. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tindakan Hispanik. Banyak orang Latin memahami akulturasi sebagai proses memperkaya budaya dan hubungan seseorang dengan menyertakan pandangan dunia lain yang terdapat dalam perjalanan hidupnya. Tetapi Hispanik tampaknya enggan menggunakan kata akulturasi dalam arti tradisional, kata mereka, karena secara umum menyiratkan bahwa akar budaya seorang akan disingkirkan agar dapat memeluk kebudayaan yang dominan. Jadi di sini Hispanik tidak menggunakan kata akulturasi sebagai artian tradisional, tetapi menggunakan kata akulturasi sebagai arti penjajahan. Ya, mungkin maksudnya seperti itu, karena terlihat di sini jelas bahwa seorang Hispanik enggan sekali melakukan asimilasi, sehingga mereka memiliki kekhawatiran yang lebih terhadap budayaan yang dominan. Akulturasi menurut Berry yaitu tentang integrasi, dan Berry juga mengemukakan tentang 4 bentuk akulturasi yang disarankan, yaitu seperti asimilasi, pemisahan, marginalisasi, dan integritas. Oke, yang pertama tadi ada asimilasi. Asimilasi di sini berarti bahwa orang harus meninggalkan, melepaskan diri, dan memutilasi budaya dan nilai-nilai asli mereka untuk beradaptasi dengan budaya yang terdapat dalam budaya yang dominan. Lalu yang kedua ada pemisahan, berarti orang mempertahankan latar belakang budaya dan budaya mereka dan menolak latar belakang budaya mayoritas. Dan yang ketiga yaitu ada marginalisasi, menyiratkan penolakan terhadap budaya yang dominan. Dan yang terakhir ada integrasi, yaitu menuntut agar orang-orang mempertahankan kebudayaan etnik mereka tetapi merangkul banyak fitur kebudayaan yang dominan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu ada identitas etnis. Identitas etnis merujuk pada proses menjadi sadar akan dampak bahasa, kepercayaan, kebiasaan, kebangsaan,
jenis kelamin, orientasi seksual, usia, agama, dan status sosial ekonomi. Perbedaan ras tradisional seperti Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid adalah sebuah konstruksi sosial dan politik yang telah digunakan tetapi melestarikan diskriminasi dan untuk mempromosikan kompetensi dan pepersahan di antara berbagai kelompok tersebut. Tetapi di sini kebanyakan Hispanik lebih suka menggunakan identitas etnis daripada ketiga ras tersebut. Karena seorang Hispanik melakukan ini untuk mengenali perbedaan pribadi dan kelompok, tapi juga untuk sebuah kerjasama budaya dan saling ketergantungan. Proses ini membutuhkan waktu tambahan untuk berkembang, mulai dari konsepsi hingga kematian. Cara orang Hispanik mengenali diri mereka sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Identitas etnis sebagai pengalaman jangka hidup tidak dapat dikurangi menjadi model tahap hierarki karena etnis Hispanik adalah aliran kontekstual yang menyerap dan lebih didasarkan pada faktor-faktor sosial dan budaya daripada karakter fisik. Lalu materi yang selanjutnya yaitu ada kerohanian, agama, dan Hispanik. Kebanyakan orang Hispanik memikirkan faktor-faktor penting kerohanian dan agama yang digunakan sewaktu berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, keluarga, dan tantangan pribadi dalam kehidupannya. Pola kebudayaan Hispanik juga terlihat dalam beragam ungkapan iman dan kerohanian mereka. Sebuah praktik keagamaan yang menggabungkan fitur agama orang Amerindian, Kristen, Islam, Yahudi, dan Afrika adalah yang paling umum. Bahkan denominasi yang dominan di Amerika Latin, seperti halnya Katolik Roma, telah mencakup banyak ritual agama. Sejumlah besar orang Hispanik memandang diri mereka sebagai orang-orang rohani, tetapi mempertahankan kecurigaan yang sehat akan gerakan Kristen tradisional, seperti halnya Katolik Roma. Kerohanian diungkapkan dalam cara-cara seorang berhubungan dengan orang lain, alam, dan alam semesta. Gagasan untuk menyatakan respek dan kasih kepada Tuhan tetapi membenci dan tidak merespek sesamanya adalah suatu oksimoron, yaitu yang berarti suatu hal yang bertentangan. Dan di sini oksimoron termasuk jenis majas, yaitu yang berarti suatu pernyataan yang bertentangan. Spirituality adalah tentang hubungan dan keintiman dengan transcendent, self, dan lain-lain. Orang sebagai makhluk sosial dan holistik dengan tubuh, pikiran, dan roh yang erat terhubung mencapai keutuhan ketika untuk berhubungan dengan orang lain, kodrat, dan kekal dalam cara yang sehat. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu F. Komunitas dan kolektivisme. Kolektivisme itu merujuk pada cara berada pada dunia di mana koneksi ke kelompok atau masyarakat itu merupakan hal yang paling umum. Dalam masyarakat kolektif, identitas orang itu terhubung, dipengaruhi, dan dibentuk oleh anggota keluarga, kelompok, dan konteks budaya, juga oleh aturan dan norma sosial yang ditetapkan oleh kolektive. Jadi, cara orang berpikir, menyatakan emosi, bertindak, dan berinteraksi dapat dipahami sepenuhnya apabila kolektif secara keseluruhan dipertimbangkan dan dipelajari. Masyarakat kolektif memiliki tujuan dan nilai-nilai mereka sendiri, tetapi ini adalah bagian dari skenario yang lebih besar dan bersama. Masyarakat kolektif cenderung bersedia untuk menundukkan keuntungan pribadi dan kepentingan pribadinya untuk kepentingan dan kesejahteraan kelompok. Hal ini karena mereka tahu bahwa kemajuan dan mata pencaharian mereka itu berhubungan dengan kesejahteraan kelompok. Masyarakat kolektif berkomitmen untuk membuat kemajuan eksistensi menjadi kenyataan, dan mereka menetapkan norma-norma dan aturan dengan maksud untuk mengamankan lingkungan relasional yang sehat di mana orang-orang dapat berkembang. Yang selanjutnya yaitu G. Intervensi klinis multibahasa dan multibudaya. Di dunia ini, intervensi yang sensitif terhadap budaya bukan merupakan keharusan bersikap dewasa, melainkan sebuah tanggung jawab etis. Dan bahasa adalah sarana untuk mengekspresikan kebudayaan. Bahasa mengisi sebuah fenomena universal yang digunakan manusia dari semua budaya untuk datang, memunculkan gagasan, penalaran, kasih sayang, impian, dan harapan mereka.
Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Miller mengusulkan bahwa hubungan memberi 5 keuntungan utama, yaitu A. Tumpuan untuk meningkatkan tenaga hidup dan energi. B. Tempat untuk diberi kuasa. C. Suasana ideal untuk bertumbuh dalam pengetahuan tentang diri sendiri dan orang lain. D. Dunia yang menerima mereka. E. Tempat untuk koneksi yang lebih lengkap dan sebagai pertukaran yang memperkaya kolaborasi, kerjasama, kepercayaan, dan saling menghormati. Selanjutnya, unsur yang dipertimbangkan ketika bekerja dengan Hispanik atau orang Spanyol dan orang berbudaya Spanyol adalah penggunaan metafora untuk mengilustrasikan situasi yang dipersulit. Elemen berikutnya adalah isinya, yang merujuk pada nilai-nilai budaya dan pandangan dunia yang dianut oleh para Hispanik. Selanjutnya, tujuan menetapkan kesepakatan antara terapis dan klien berkaitan dengan tujuan intervensi terapi. Para terapis mungkin ingin membahas teori yang dirancang untuk mengatasi gangguan klien atau pasien. Tujuannya adalah untuk melaksanakan proses ini sehingga orang merasa nyaman dan yakin bahwa gangguan yang dialaminya itu dapat diobati sesuai dengan situasi dan budaya. Memahami apa yang orang itu inginkan dari pengalaman terapi merupakan tantangan besar dalam mengembangkan pengobatan yang efektif. Jadi, kesimpulannya, pembahasan ini dilatar belakangi mengenai Latinos dan minat preferen terkait dengan konseling dan terapi keluarga. Dengan meningkatnya populasi Latino secara dramatis dan dengan kebutuhan kualitas layanan kesehatan fisik dan mental bagi keluarga Latino, hal ini menjadi tanggung jawab etis para penasihat dan terapis keluarga untuk memperluas tingkat kesadaran mereka dan kompetensi multikultural. Seorang profesional harus memiliki karakter pribadi tertentu yang dianggap penting oleh klien mereka, dan diyakini bahwa keterampilan hubungan yang efektif itu melampaui budaya ketika mereka bekerja sama dengan Latino. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.